Halo, kita jumpa lagi di Kata James dan kali ini episod ke-67. Dan di episod 67 ini kita akan bahas tentang komunikasi. Bagaimana cara komunikasi secara efektif, oke ya? Nah, saya akan kasih Anda dua skenario, skenario A atau B. Nanti Anda kasih saya jawaban Anda, oke? Pilihan Anda ya. Skenario A adalah karena pesan yang saya sampaikan diterima, maka sayanya diterima. Oke, karena setiap kali kita berkomunikasi ada dua unsur, betul? Satu adalah pesan yang kita mau sampaikan, kedua adalah kita, ya. Jadi kembali ya, skenario A adalah karena pesan yang saya sampaikan diterima, maka sayanya diterima. Atau skenario B, karena sayanya diterima, maka pesan yang saya sampaikan diterima. Jadi coba kasih tahu saya, menurut Anda di dunia nyata mana yang lebih sering terjadi? Mana yang lebih relevan? Apakah A, karena pesan saya diterima, maka sayanya diterima? Atau B, karena sayanya diterima, maka pesan saya diterima? Oke? Nah, saya yakin Anda sudah punya jawaban. Apa pula jawaban saya? Ya. Setelah jeda ini saya akan jelaskan jawaban saya dan kenapa demikian. Bukan hanya itu, bagaimana Anda mengaplikasikan apa yang akan saya sampaikan ke Anda. Oke? Sebelum itu silakan seperti biasa, kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Untuk Anda yang menjawab B, benar. Ya, jawaban B adalah lebih benar. Walaupun A nggak salah-salah amat, tetapi di dunia nyata lebih B, betul? Karena kitanya diterima, maka pesan kita diterima. Maka dari itu buktinya banyak perusahaan untuk mengiklankan produk mereka pakai artis, betul? Kenapa? Karena artis itu diterima oleh masyarakat, maka apa yang ditawarkan oleh artis lebih gampang diterima masyarakat, betul? Dan demikian juga di dunia sosmed, ya, di dunia maya. Oke, banyak orang pakai ya influencer, endorser untuk mengendorse produk mereka, betul ya? Maka dari itu yang lebih diterima ini dulu, baru ini. Nah, sekarang relevansinya gimana? Maka dari itu ada satu prinsip yang saya mau tampilkan di sini, ya. Nah, silakan Anda baca dulu. We tend to listen to and believe people we like and people we respect. Kita cenderung mau mendengarkan dan percaya kata-kata yang berasal dari orang-orang yang kita suka dan orang-orang yang kita respect. Saya yakin Anda setuju dengan prinsip ini, oke? Jadi, kalau kita mau lawan bicara kita lebih cepat, lebih gampang menerima dan setujui dan ACC dan katakan ya terhadap saran kita, usulan kita, penawaran kita, selain dari apa yang kita sampaikan yaitu kontennya atau pesannya, Anda harus ingat bahwa Anda harus diterima dulu. Anda harus disukai lawan bicara Anda. Anda harus direspek oleh lawan bicara Anda. Barulah pesan Anda lebih gampang diterima, betul? Nah, dan ini adalah hal yang cenderung kita tidak sadar, cenderung terabaikan, cenderung terlupakan. Buktinya apa? Setiap kali Anda presentasi, Anda lebih fokus ke kontennya, betul? Anda lebih fokus ke penawarannya, betul? Anda lebih fokus ke PowerPoint-nya bahkan. Tetapi Anda lupa tentang penampilan Anda dan sebagainya, oke ya? Nah, untuk itu saya kasih satu cerita dan ini sebuah kisah nyata, oke? Many years ago, waktu saya seminar di Jakarta, kalau nggak salah waktu itu 5.000 orang yang hadir, ya, ada 4 narasumber, saya masih ingat, oke? Ada saya, ada Pak Adi Gunawan, ada Pak Dr. Lula Kamal, ya 3, ya, James Gui, Adi Gunawan, Dr. Lula Kamal. 3 orang ini relatif audiens sudah kenal lah, oke, maka mereka datang. Dan ada pembicara keempat, namanya Mr. Paul Dunn, D-U-N-N, Dunn, oke ya, Paul Dunn ya, dari Australia, oke ya. Dan ya, saya juga baru kenal dengan beliau, ya, audiens apalagi belum pernah kenal beliau, oke ya. Jadi waktu MC undang kami, ya, satu persatu maju ke depan. James Gui, ya, orang kenal lah, oke ya. Adi Gunawan, ya, orang kenal lah, ya. Dr. Lula Kamal, ya, lebih kencang lagi lah, oke, right? Nah, begitu umumkan Paul Dunn, kami bertiga lihat nih,
ya, dia akan dapat applause yang lebih meriah nggak ya? Karena dia orangnya belum kenal dia tuh, oke ya. Begitu MC panggil nama dan pembicara keempat dari Australia, Mr. Paul Dunn. Tahu nggak? Paul Dunn masuk ke ballroomnya dengan bawa 4 panitia, anak muda panitia, dia minta bantu ya. Masing-masing bawa kantong kresek hitam yang buat buang sampah itu, kantong kresek, dan di dalamnya sudah ada boneka-boneka kecil ya, boneka-boneka souvenir dari Australia gitu yang dia bawa loh, yang kecil-kecil itu, gantungan kunci kangaroo lah, betul ya, tempelan kulkas koala lah dan sebagainya, banyak banget ya. Sini ada 50-an, sana ada satu keranjang lagi 50-an, 150, dan begitu dia masuk ke ballroom ya, panitianya sudah di briefing, buang itu boy namanya ke audiens, lempar ke audiens, bagi-bagi ke audiens, bagi, wah audiens rebutan ya. Dan Paul Dunn juga, you have, nah don't have give you belum ada, nih kasih orang, Paul sini kasih lagi, wah sampai dia bagi sampai kantong kreseknya habis, ada 200-300an boneka yang dia bagi-bagi sampai habis, oke? Begitu dia naik ke panggung dan dia bilang, halo Indonesia, 5.000 orang berdiri tepuk tangan, aplaus. Halo Paul Dunn. Gila nggak? Kami ini 3 orang sudah jadi pembicara seminar bebelasan tahun. Dia baru masuk ke ballroom 5 menit. Sambutan buat dia lebih kencang dari buat kami. Kenapa? Karena dia tahu orang belum kenal dia. Maka dia lakukan sesuatu di luar dari umum, di luar dari standar, untuk buat orang suka sama dia. Nah, begitu orang sudah suka sama dia, apapun yang dia sampaikan, orang akan senyum, betul kan? Okay? I hope this is a very good lesson for you. Sering kita mau sampaikan sesuatu kepada atasan kita, kepada rekan kita, kepada bawahan kita, kepada supplier kita, kepada customer kita. Dan kita harap mereka katakan ya, betul? Mereka setujui usulan kita. Mereka sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Kita mau mereka katakan ya. Namun, kita begitu banyak fokus kepada pesannya. Pastikan Andanya diterima dulu, Andanya disukai dulu, Andanya direspek dulu. Kalau ini sudah suka, ini sudah respect, di mata pelanggan atau di mata orang, ini sudah mereka berkenan, apa yang keluar dari mulut sini lebih gampang, lebih bersimpatik, lebih bagus, lebih cepat diterima, betul? Tapi dasarnya kalau ini udah disebelin, lihat dia udah sebel sama sekali, nggak respect, mau ngomong lagi, malas betul kan? So, I hope this episode has been useful for you. Remember, we tend to listen to and believe people we like and people we respect. Okay? Jika anda rasa episod ini bermanfaat, seperti biasa, silakan pencet like. Kalau anda mau diinformasikan tentang tips-tips berikutnya, silakan pencet notification. Dan seperti biasa, silakan tinggalkan komen-komen anda buat saya. Dan jika anda rasa ini bermanfaat buat teman-teman, jangan sungkan-sungkan share link ini kepada teman-teman supaya mereka juga bisa belajar. Okay? So, itulah kontribusi saya di Kata James dan saya berharap Indonesia bisa belajar. Okay? I'll see you in the next episode of Kata James. Cheers!